Halo semuanya, kembali lagi dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Yo, kali ini kita akan bahas series Cash Hero episode 1 dan 2. Ceritanya tentang mas-mas yang punya kekuatan super, tapi itu berdasarkan berapa uang yang ia pegang. Tapi ini benar-benar kekuatan, bisa nonjok keras, lompat tinggi sampai penyembuhan. Tapi itu tergantung berapa uang yang ia punya. Ya udah, nggak usah banyak bacot lagi. Siapkan kopi dan surya kalian, langsung aja kita ke filmnya. Cerita dibuka pada pameran gedung apartemen yang mana Sang dan pacarnya Minsu sedang mencari promo apartemen yang murah untuk mereka tempati. Karena mereka sudah lama memimpikan untuk punya rumah di pusat kota, namun sampai sekarang mereka cuma bisa ngontrak di pinggir kota. Akan tetapi karena biaya apartemennya yang mahal, mereka pun meminta harga kredit dengan harga 140 juta won. Tapi tentu saja itu masih mahal karena saat itu mereka masih miskin. Mereka pun mencoba peruntungan dengan undian gosok, tapi endingnya juga tidak memuaskan. Sesampainya di rumah, mereka menghitung tabungan bersama. Lebih tepatnya Minsu yang menghitung, karena dari kecil Minsu sudah punya pengalaman mengatur keuangan toko dari ayahnya. Jadi tentu saja ia lebih cerdas dalam keuangan dibanding Sang, tapi efek sampingnya Minsu jadi mata duitan. Meskipun seperti itu, total tabungan mereka pun tak cukup karena masih kurang 30 juta won. Saat itu Minsu mendengar kalau pasutri baru lebih berpeluang untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Karena itu Minsu mengajak Sang untuk menikah agar mereka mendapatkan apartemennya. Tentu Sang mendengar itu pun terdiam karena sejak dulu mereka pacaran, Minsu lah yang menembak dan sekarang Minsu yang melamarnya. Ia pun berpikir kalau ia seperti pria yang tak punya harga diri, tapi karena Minsu bilang boleh beli PS5, ia pun setuju. Setelah itu Sang bilang kalau ia disuruh pulang oleh ayahnya karena ada sesuatu yang ingin ia berikan. Di sini Sang bilang jangan berharap itu uang karena bulan lalu ia disuruh ke sana tapi cuma diberi kubis sisa panen. Karena ia tahu ayahnya itu sangatlah miskin dan ia sangat benci dengan ayahnya karena seperti tak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Singkat cerita, Sang sampai di rumah. Ia terlihat senang menemui ibunya dan bahkan ia memberikan makanan kesukaannya yaitu tempe mendoan. Akan tetapi saat Sang menemui ayahnya, ekspresinya langsung berubah. Semenjak ayahnya menganggur, keluarga mereka menjadi terlilit hutang, hanya mengandalkan penghasilan dari si ibu yang terbilang kurang. Bahkan saat ia masih kecil, ia juga menyaksikan tabungannya yang dirampas oleh ayahnya sendiri. Wajar saja kalau Sang sangat benci dengan ayahnya, dimana saat itu Sang juga menanyakan apa yang akan diberikan oleh ayahnya, dan ayahnya pun mendekati Sang lalu ia meminta 100. Tentu saja Sang tak terkejut dengan itu. Ia pun mengeluarkan dompetnya, namun ayahnya malah mencomot uangnya sendiri. Tapi saat ayahnya memegang tangannya lalu meremasnya hingga Sang merasa kesakitan, tiba-tiba gempa datang. Entah datang dari mana, tangan Sang semakin remuk hingga tiba-tiba muncul bayangan kakek moyang Sang yang seorang ninja, mafia ataupun prajurit perang, dengan satu kesamaan di antara mereka yaitu koin-koin yang berjatuhan dari tubuh mereka. Sang pun terbangun tanpa luka di dahinya. Koin berserakan keluar dari tubuhnya. Ayahnya pun mengatakan kalau itu adalah kekuatan super yang ia wariskan kepadanya, yaitu merubah uang menjadi kekuatan. Jadi jika Sang menggunakan kekuatannya, maka uang yang ia pegang atau ia taruh dompet akan hilang. Tentu saja Sang panik karena ia sekarang tak punya uang sama sekali dan ia sangat kesal atas pemberian kekuatan tak berguna dari ayahnya. Bahkan di sini ayahnya meminta Sang untuk menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang lain dengan uangnya sendiri. Lalu ia juga memberikan sebuah nomor darurat yang mungkin saja Sang bisa hubungi saat ia terdesak. Sang pun memberitahu Minsu tentang kekuatan pemberian dari ayahnya. Tapi Minsu tak percaya begitu saja karena ia mengira itu hanyalah akal-akalan saja dari ayah Sang untuk meminta uang kepadanya. Sang pun menunjukkan kekuatannya itu. Dengan uang 10.000 won yang ia pegang, ia dengan mudahnya membengkokkan besi di taman. Minsu pun tercengang, seakan masih tak percaya mengira itu hanyalah trik dari Sang. Lalu Sang menunjukkan uangnya yang hilang. Namun itu tak membuat Minsu langsung percaya begitu saja dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Tapi tentu saja Sang meminta uang lagi kepada Minsu. Lalu tiba-tiba Minsu pun membuat uji tes untuk mencari tahu seberapa banyak kekuatan yang bisa Sang lakukan dari setiap uang yang ia pegang. Dari uji lompat,
Uji kekuatan fisik juga ujian tak berguna lainnya. Pada akhirnya ia mendapatkan kesimpulan kalau Sang hanya bisa menggunakan kekuatannya jika memegang uang fisik. Dan semakin banyak uang yang dipakai mempengaruhi kekuatan dari Sang itu. Walaupun mereka sekarang dapat uang receh yang banyak, namun itu tak berguna karena mereka tak bisa mencari celah dari kekuatan itu. Keesokan harinya saat bekerja, Sang terlihat sangat tak bersemangat karena ia diminta Minsu untuk tak membawa uang cash agar tak mancing kekuatannya. Tidak hanya itu, Sang juga disuruh untuk lebih berhati-hati, tak boleh terburu-buru dan tak boleh membantu orang agar uang yang ia bawa tetap utuh. Karena itu membuat Sang sekarang jadi dibenci oleh teman kerjanya yang terlihat tingkahnya sangat aneh juga egois. Malam harinya Minsu mengusulkan kalau mereka harus menjual beberapa barang yang tak terpakai karena diskon apartemennya yang terbatas. Setelah dipilih-pilih, ternyata hanya barang-barang milik Sang yang akan dijual. Jelas Sang tak terima karena barang Minsu tak ada sama sekali. Namun di sini Minsu minta Sang untuk pergi dan mengantarkan barangnya sekalian COD PS5. Ia pun mau. 다녀올게. Singkat cerita, COD-an PS5 pun terjadi di lorong gelap di tengah kota. Saat itu Sang mendapatkan bonus dari si abang penjual PS-nya, beberapa kaset tambahan karena ia pasti tak akan menggunakan PS-nya lagi. Lalu Sang memberikan uang COD-annya. Ia senang mendapatkan PS yang sudah lama ia idam-idamkan sejak dulu. Namun saat ia akan pergi, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan di gang. Ternyata itu adalah mas-mas COD-an tadi yang sedang dipala oleh preman. Sang pun bingung. Mas-mas yang tadi baik. Ia bisa menggunakan kekuatannya untuk membantu mas-mas itu dengan mengorbankan sisa uang jualan barang bekasnya. Akan tetapi Minsu melarangnya karena mereka juga masih butuh uang untuk membeli apartemen. Dan pada akhirnya Sang pun memutuskan untuk pura-pura tidak lihat. Sesampainya di rumah, Sang tampak kecewa pada dirinya yang selalu mengabaikan orang-orang yang butuh bantuan di dekatnya, seperti sampah masyarakat dan manusia tak berguna. Tapi tidak apa-apa, sekarang ia punya PS5. Keesokan harinya, ibu Sang mampir. Ia ke sana untuk memberitahu Sang kalau ia dan ayahnya akan liburan ke Spanyol. Saat itu ibu Sang melihat penyakit aneh di leher Sang yang sama seperti ayahnya dulu. Saat itu ibu Sang memberikan uang 30 juta won karena ia menang arisan. Sang pun terkejut. Dengan uang itu ia bisa gunakan untuk DP apartemen yang sudah ia inginkan. Namun Sang harus berhati-hati karena ia membawa uang sebanyak itu. Ia tak boleh terburu-buru karena bisa saja memancing kekuatannya secara tak sengaja. Namun saat Sang akan mengabari Minsu kalau ia mendapatkan uang dari ibunya, tiba-tiba sebuah bis akan terjatuh ke dalam sungai. Sang pun bimbang. Ia teringat kata-kata ayahnya, jangan ragu membantu orang lain nak. Dan saat bus itu akan terjatuh, Sang pun pada akhirnya Sang pun berhasil menyelamatkan mereka dengan uang milik ibunya. Ia terdiam di tempat, entah benar atau salah yang ia lakukan, hingga beberapa polisi datang untuk menangkapnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang dikejar oleh beberapa preman dalam sebuah gedung, hingga ia pun terpojok dan kelelahan. Anehnya, wanita yang bernama Wajin ini tiba-tiba tak takut. Ia melihat sekitar, tersenyum jahat, hingga ia pun mengeluarkan kekuatan apinya untuk membantai mereka semua. Ternyata tak hanya Sang yang punya kekuatan super dan juga masih ada manusia lain. Hingga datang Joanna yang merupakan anak dari sebuah organisasi yang mengincar para manusia-manusia super itu. Hujan buatan pun turun. Wajin tak bisa menggunakan kekuatannya. Ia panik lalu tiba-tiba sementara itu, teman-teman Wajin menyebar pamflet orang hilang karena sudah seminggu ia tak ada kabar. Oleh karena itu, sebut saja Hoin dan Shiroti tampak frustasi akan kehilangan Wajin. Shiroti pun menunjukkan video viral dari Sang saat menyelamatkan bus di jembatan. Saat itu, Hoin melihat koin berjatuhan dari badannya. Ia teringat teman lamanya yang membuatnya segera ingin menemuinya karena ia tahu pasti orang itu akan diburu. Sementara itu, Sang yang berada dalam sel teringat nomor pemberian dari ayahnya. Ia menghubungi nomor itu.
seorang wanita bernama Jeongja, pemilik dari sebuah perusahaan kredit ternama yang mengangkatnya. Yang mana setelah itu Sang pun langsung dibebaskan. Ia kebingungan karena preman-preman datang kepadanya lalu memberikan hormat, lalu membawanya bertemu dengan Jeongja. Saat dalam mobil, Jeongja menanyakan kabar dari ayah Sang, yang mana mereka sedang berlibur ke Spanyol. Terungkaplah kalau Jeongja ini suka dengan ayah Sang. Tapi di sini Jeongja bilang kepada Sang kalau ayahnya punya hutang 3 miliar won kepadanya. Jelas Sang pun panik kabur, tapi tiba-tiba sementara itu, Wajin dibawa oleh Joanna ke lab uji rahasia, di mana Wajin diekstrak darahnya untuk diambil kekuatannya, berniat menyuntikannya kepada si Joanna. Namun salah satu ilmuwan bilang kalau itu masih belum sempurna, si Joanna ini pun langsung menampolnya. Kita kembali ke Sang yang baru saja terbangun di sebuah gedung tua. Segebuah uang terjatuh di dekatnya. Preman-preman pun berdatangan ke arahnya. Ternyata di sini Jeongja ingin memastikan apakah Sang benar-benar mewarisi kekuatan milik ayahnya dulu secara langsung. Saat itu Sang terpukul tepat di wajahnya. Uangnya terjatuh, membuat kekuatannya tak bisa diakses yang berakhir ia dikeroyok massa. 맞으면서 드는 조건. Pada akhirnya Sang terjatuh tak berdaya. Semua tulangnya patah. Hingga saat ia meraih uangnya lalu koin-koin berjatuhan menyembuhkan dirinya. Lalu tiba-tiba setelah melihat kekuatan Sang yang sebenarnya, Jeongja menjelaskan kalau Sang sekarang harus melunasi hutang ayahnya sebesar 3 miliar won. Ditambah dengan uang tes tadi jadi 3,5 miliar won. Sang pun memohon belas ampun karena ia sudah diwarisi kekuatan sialan ini. Ditambah lagi ia sekarang harus melunasi hutang ayahnya. Sang pun melihat sebuah harapan. Ia meraih uang 50 won terakhirnya lalu kabur jatuh ke atas mobil. Sesampainya di rumah, Sang pusing karena nasibnya yang sangat buruk. Ditambah lagi Minsu yang mengetahui kalau Sang yang menyelamatkan bus saat kecelakaan tadi. Bukannya senang melihat Sang yang menjadi pahlawan, tapi di sini Minsu malah marah. Lalu ia menanyakan berapa banyak uang yang Sang gunakan untuk penyelamatan itu. Tak ada jalan lain, Sang pun mengakui kalau ia menggunakan uang pemberian dari ibunya 30 juta won. Tentu saja Minsu kecewa mendengarnya. Karena kalau pakai uang itu, mereka bisa gunakan untuk DP apartemen impian mereka. Karena sudah kesal dan marah, Minsu meninggalkan Sang, yang mana Sang pun langsung mencoba untuk mengejar Minsu hingga keluar kontrakan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba kamar mereka meledak, semua barang terbakar habis, lalu datang orang-orang aneh yang mengincar Sang. Tentu Sang pun langsung mencoba pergi, dan sampailah Sang ke rumah orang tuanya yang sepi saat itu. Sang terus-menerus mencoba menghubungi Minsu lewat telepon, tapi ini tak ada jawaban sama sekali. Keesokan harinya Minsu datang ke acara pernikahan temannya, namun ia ke sana sendiri tanpa Sang. Tanpa ia sadari ternyata Joanna sudah berada di lokasi yang tentu saja ia sudah punya rencana untuk menangkap Sang dengan Minsu sebagai alat pancingan. Lalu tiba-tiba Sang terbangun merasakan firasat aneh. Ia melihat berita di HP-nya ada sebuah ledakan di hotel. Sang pun teringat kalau hotel itu adalah tempat di mana pernikahan teman mereka akan diadakan. Yang pasti Minsu berada di sana. Saat itu Sang mencoba menghubungi Minsu. Tak ada jawaban. Ia pun langsung bergegas ke sana karena ia khawatir. Tapi sebelum itu ia mampir ke bank untuk mencairkan seluruh uang yang ada di rekeningnya. Sekarang ia tahu apa yang dirasakan oleh ayahnya dahulu, yang harus melindungi orang yang ia sayangi sepenuhnya. Sementara itu, keadaan di hotel semakin memburuk. Api mulai menjalar kemana-mana. Udara menipis, hingga sebuah retakan muncul di atas Minsu yang ketakutan. Lalu tiba-tiba
Sang pun berhasil menyelamatkan Minsu. Ia sedih menangis terseduh-seduh di ambang kematiannya. Tapi saat Minsu sadar kalau itu adalah uang tabungan mereka untuk beli rumah, Minsu pun langsung terdiam. Lalu Sang pun memukuli tembok untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam untuk segera keluar dari hotel itu. Ia tahu pasti kalau keputusannya itu akan membuatnya dibenci oleh Minsu. Ia pun memberikan surat pernikahan mereka lalu meminta Minsu untuk meninggalkannya saja. Tapi di sini Minsu memaafkan Sang yang buat mereka sekarang akan segera menikah. Di saat momen bahagia itu tiba-tiba ada sebuah ledakan. Anak buah Joanna datang dengan kekuatan api milik Wah Jin. Ia membawa 2 LPG untuk mengalahkan Sang. Untung saja Sang masih punya uang untuk modal melawan si api. Ia pun langsung mencoba maju untuk memukuli si api yang mana terus-terusan menghindar karena perbedaan skill bertarung. Si api ternyata menunggu uang Sang habis karena itu adalah kelemahan dari kekuatannya hingga sampai uang Sang tinggal 1 lembar. Ia pun mencoba mengalahkan si api dengan 1 pukulan, tapi tiba-tiba ternyata tak ada hasil. Ia terlempar jauh. Minsu mengira Sang telah mati. Ia terus-menerus melemparinya dengan batu. Tapi di saat si api lengah, tiba-tiba sebuah piano meluncur tepat ke arahnya. Ternyata Sang menggunakan uang ampau pernikahan untuk sumber kekuatannya, membuat Minsu sekarang jadi terdiam lagi. Pada akhirnya Sang pun tergeletak kehabisan tenaga. Muncullah 2 orang dari dalam tembok, yaitu si Hoin dan si Roti, yang mana mereka langsung memberikan uang kepada Sang untuk mengisi tenaganya. Mereka mengatakan kalau dulu ayah Sang dan mereka tergabung dalam sebuah asosiasi manusia super Korea. Dan episode 1-2 Cast Hero ditutup dengan Sang yang menyadari kalau selama ini manusia super bukanlah dia seorang. Kita lanjut ke episode 3 dan 4 di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu Saripata agar lebih maju. Apa-apa.